membersihkan karat di hati dengan membaca Al-Quran. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat jika terkena air. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pembersihnya? Beliau bersabda, banyak mengingat maut dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Asy-Syu'ab. Banyak berbuat dosa dan lalai dari zikrullah menyebabkan hati berkata, seperti besi yang berkarat bila terkena air. Dengan tilawat Al-Quran dan mengingat maut, hati menjadi bersinar kembali. Hati diibaratkan cermin, semakin kotor semakin redup sinar makrifat yang dipantulkannya. Sebaliknya, semakin bersih, semakin terang pantulan sinar makrifatnya. Oleh sebab itu, barang siapa terperosok dalam godaan nafsu, maksiat, dan tipu daya setan, ia akan terjauh dari makrifatullah. Untuk membersihkan hati yang kotor, para ulama suluk tasawuf menganjurkan akan melakukan mujahadah dan riyadah, zikrullah, dan sibuk beribadah. Disebutkan dalam beberapa hadis bahwa jika seorang hamba berbuat dosa, maka timbul satu titik hitam di hatinya. Jika ia sungguh-sungguh bertaubat, maka titik hitam itu akan hilang. Sebaliknya, jika ia melakukan dosa lain, maka akan muncul titik hitam lain. Dan demikianlah seterusnya. Jika dosa yang telah dilakukannya begitu banyak, maka hati akan menjadi hitam, sehingga hilanglah keinginannya terhadap kebaikan. Bahkan hatinya akan selalu condong ke arah kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari hal yang demikian. Al-Quran telah menyebutkan tentang hal ini dalam ayat, sekali-kali tidak, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tinggalkan bagimu dua nasihat, yang satu berbicara dan yang lain diam. Yang berbicara itu Al-Quran, dan yang diam itu mengingat maut. Nasihat-nasihat beliau itu akan bernilai bagi mereka yang siap menerima dan menganggapnya penting. Sedangkan bagi mereka yang menilai bahwa agama itu tidak berharga dan hanya menghalangi kemajuan, tentu ia tidak akan mempedulikan nasihat tersebut, apalagi mengamalkannya. Syekh Hasan Basri rahmatullah alaihi berkata, orang-orang dahulu memahami Al-Quran itu sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri mereka. Sepanjang malam mereka bertafakkur dan bertadabbur terhadap Al-Quran, dan sepanjang siang mereka sibuk mengamalkannya. Sedangkan kalian hanya memperhatikan huruf fathah, kasrah, dan dhammahnya, tetapi tidak menganggapnya sebagai firman Raja Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kalian, sehingga kalian tidak bertafakkur dan bertadabbur mengenai